Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian Kitabut Tauhid oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang sampai pada bab majaa annal ghuluwa fi kuburis salihin yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah. Bab bahwasanya berlebih-lebihan, keekstriman dalam menyikapi, menghormati kuburan orang-orang soleh itu mengakibatkan dijadikannya sesembahan atau berhala yang disembah selain Allah. Ana ulangi lagi, bab tentang berlebih-lebihan, ekstrim dalam menyikapi, menghormati, mengagungkan kuburan orang soleh itu mengakibatkan dijadikannya sebagai sesembahan atau berhala yang disembah selain Allah. Bab ini sudah kita sampaikan, menekankan, menegaskan kembali bab-bab sebelumnya, ya, atau paling tidak ini untuk melengkapi pembahasan yang sebelumnya dan juga menekankan tentang masalah yang sangat penting ini. Kita baca dalil-dalilnya, ya, sebagaimana biasanya penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau tidak mengarang sendiri masalah agama ini. Beliau hanya menukil dari Al-Quran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawa Malikun fil Muwatta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, meriwayatkan dalam kitab beliau, kitab hadis yang juga termasuk kitab induk hadis Ahlus Sunnah kaum muslimin, yaitu kitab Al-Muwatta yang Imam Syafi'i dulu usia 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta ini. Ini sekali lagi
Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berguru kepada Imam Malik dan beliau pernah menyetor hafalan kitab Muwatta waktu usia 10 tahun. Rahimahumullah. Imam Malik meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sesembahan berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sungguh kemurkaan Allah sangatlah besar atas sekelompok orang yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang kita bisa petik kata para ulama. Yang pertama, Rasul SAW dengan ucapan beliau ini, Allahumma, dengan doa beliau ini, beliau melarang umat beliau menjadikan kuburan beliau sebagai berhala, sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekali lagi Rasul SAW sendiri yang melarang orang jangan berlebih-lebihan terhadap kuburan beliau. Seperti dengan meminta-minta kepada beliau, ataupun beristighatsah kepada beliau, ataupun tawaf di kuburan beliau. Ini makna yang inti dari ucapan Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala sesembahan yang disembah oleh manusia. Kemudian yang kedua, Rasul SAW ketika berdoa seperti ini dikabulkan tentunya doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kuburan beliau alhamdulillah sampai detik ini masih terjaga. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara kerajaan Saudi Arabia yang masih senantiasa menjaga at-tauhid. Ya. Tidak boleh orang sembarangan. Misalnya ketika ziarah di kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijaga ketat oleh aparat, dia tidak dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun banyak masih manusia yang tetap karena hatinya berkarat dengan kesyirikan, dari jarak jauh mereka istighatsah, dari jarak jauh mereka juga tawaf. Namun ya, sekali lagi penjagaannya tetap ketat. Ya, ini kata para ulama, bukti bahwasanya kuburan Nabi tidak dijadikan berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau istilah kita, kalaupun ada yang menyembah itu ilegal. Paham ya? Itu dari jarak jauh. Ya, coba mereka pas di depannya kuburan ngusap-ngusap misalnya, apa nggak diusir sama aparat? Kalaupun mereka sekali lagi menyembahnya, meminta-minta, itu sekali lagi secara ilegal, dilarang di sana. Paham? Nah, ini kata para ulama, bukti Allah mengabulkan doa Rasulullah SAW agar jangan sampai kuburan beliau disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin berikutnya, pelajaran berikutnya dari hadis ini tadi, seperti yang kita sampaikan, ini menekankan, menegaskan lagi apa yang telah Rasul sampaikan, yang dinukil oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya,
yaitu larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan itu ada dua maknanya. Apa itu? Nah, untuk murojaah. Apa makna menjadikan kuburan sebagai masjid? Ada dua maknanya. 1 bulan lupa sudah. Padahal sudah berapa bab mungkin? 3 bab ya. Ma makna? Istadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Ma makna ittakhadhu qubur anbiya'i masajid? Nah, yang pertama memang ada bangunan masjidnya. Ada kuburan, kemudian dibangun masjid. Ya, entah kuburannya di depan, di belakang, samping kanan, samping kiri, atau mungkin di atas atap, ya, mungkin saja. Intinya ada bangunan masjid di atas apa? Kuburan. Ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Makna yang kedua, dijadikan sebagai tempat untuk sholat meskipun tidak ada bangunan masjidnya, karena secara bahasa kata-kata masjid makan lisujud, tempat untuk apa? Sujud. Dua-duanya dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena itu salah satu bentuk berlebihan, terutama tadi terhadap kuburan orang-orang saleh, terutama juga kuburan para al-anbiya. Kalau ada kuburan di dalam masjid, maka akan diduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka akan disekutukan Allah dengan yang dikubur tersebut. Dan ini waqi' laisa lahum min dafi'. Fakta yang dilaporkan demikian. Ketika orang tahu ini ada kuburan di masjid, mereka meyakini ini bukan kuburan sembarang kuburan. Yang dikubur ini adalah orang suci, orang wali, dan seterusnya. Maka mereka ngalap berkah, mereka pun istighosa, tabarruk, dan seterusnya, yang menjadikannya sebagai tandingan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Rasul saja tidak mau kuburannya dikeramatkan. Ini sekali lagi yang melarang bukan kita, bukan penulis, namun Rasul SAW sendiri dalam banyak hadis-hadis yang sudah kita lewati dan juga akan kita baca yang lainnya. Dan ini juga bukan pendapat penulis saja, namun juga pernah kita sampaikan di majelis kita, pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um. Ya, beliau juga melarang dibangunnya masjid di atas kuburan. Dan juga pernah kita sampaikan di sini kitab, ada yang ingat enggak? Kitab apa? Dari mazhab Syafi'i juga. Az-Zawajir an Iktirafil Kabair oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang juga masih dari kalangan ulama Asy-Syafi'iyah. Beliau mencantumkan beberapa dosa besar tentang masalah tadi, membangun bangunan di atas kuburan dan menjadikan kuburan sebagai masjid, dan yang berkaitan dengan bab ini. Sekali lagi, itu sebelum zamannya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Penulis di sini hanya melanjutkan tongkat estafet para ulama tersebut, dan semuanya berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam hadis ini ada penetapan sifat Allah, yaitu apa? Sifat al-ghadab. Allah murka sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dalam ayat Allah sebutkan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaih. Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka dia diancam masuk neraka kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaih. Allah murka kepadanya. Ahlus sunnah wal jamaah, ulama salaf
Mereka menetapkan sifat murka bagi Allah sesuai dengan kesempurnaannya, tidak sama dengan sifat al-makhluk. Tidak boleh ditakwilkan dengan kata-kata, oh itu maknanya iradatul intiqam. Allah hendak untuk membalas kejelekan orang tersebut. Ini takwil yang batil. Ini adalah kelakuan orang Yahudi, yuharrifunal kalima an mawadhihi. Maka sekali lagi, ini yang Rasul sampaikan, Allah punya sifat al-ghadab murka. Istada ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kita lanjutkan riwayat berikutnya. Kalau tadi dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bab ini. Kemudian kata Syekh Wali ibni Jarir bisanadihi an Sufyana an Mansur an Mujahid. Ini riwayat dari ulama tabi'in. Mujahid murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan beliau juga terkenal sebagai ahli tafsir dari kalangan para tabi'in. Ya, kalau dari kalangan sahabat yang terkenal ahli tafsir Abdullah bin Abbas. Ini murid beliau. Abdullah bin Abbas punya murid namanya Mujahid. Dan Mujahid pernah berkata, Aratul mushaf ala ibni Abbas wa auqaftuhu ayatan ayat. Aku pernah belajar Al-Quran atau tafsir Al-Quran kepada Ibn Abbas, dan aku berhentikan setiap ayatnya. Ini sekali lagi Mujahid, ahli tafsir dari kalangan ulama at-tabi'in. Beliau mentafsirkan ayat afara'aitumul lata wal uzza, surat An-Najm ayat ke-19. Afara'aitumul lata wal uzza, bagaimanakah pendapat kalian tentang al-lata wal uzza? Qala kana yalutu lahumus sawiqa. Beliau mentafsirkan arti Allat, salah satu berhala sesembahan kaum musyrikin jahiliyah. Dahulu Allat itu adalah seseorang yang membuat adonan roti. Yalutu itu yang membuat apa, roti kan? Nah, yalut, lata yalutu, as-sawiqa. Famata. Kemudian dia meninggal dunia. Dia membuat roti bukan untuk dijual, bukan dia karena punya toko roti, bukan. Namun dia apa? Dulunya membuat adonan roti lalu dibagikan kepada jemaah haji secara cuma-cuma gratisan. Insya Allah antum kalau membaca sejarah kaum musyrikin jahiliyah, mereka sangat luar biasa menghormati jemaah haji. Mereka membantu jemaah haji yang beribadah di Ka'bah. Di antaranya dibagikan roti secara cuma-cuma. Di antaranya oleh seorang yang bernama Allat atau yang dijuluki dengan Allat ini. Kata para ulama, ini beda dengan sebagian orang sekarang. Kalau sebagian orang sekarang, orang haji atau umrah dijadikan apa? Santapan empuk untuk diambil apa? Hartanya, naudzubillah min dzalik. Ditipu, dijadikan sebagai tadi korban-korban untuk diambil hartanya, naudzubillah min dzalik. Adapun kaum musyrikin jahiliyah, mereka tahu bagaimana menghormati jemaah haji tersebut. Di antaranya Allat. Allat seseorang yang dermawan, yang dia suka membuat adonan roti dan dia bagi secara cuma-cuma kepada jemaah haji. Ketika dia mati, akafu ala qabrihi. Orang-orang musyrikin jahiliyah iktikaf di kuburannya. Jadi dari ucapan Mujahid ini kita tahu bahwasanya berhala yang disembah oleh kaum musyrikin jahiliyah jangan dibayangkan patung-patung gitu tok, atau menyembah benda mati dalam artian selain orang-orang soleh.
Namun di antara berhala mereka adalah orang soleh yang tadi dermawan membagikan adonan roti atau roti kepada jemaah haji. Fa'akafu ala qabri. Mereka pun iktikaf di kuburannya. Ya, sebagaimana mereka juga iktikaf di pohon-pohon keramat seperti dalam hadis Zatu Anwar. Jadi berhalanya kaum musyrikin banyak. Dan ini yang juga kalau antum yang ikut kajian kita mungkin hari Rabu waktu itu, kita bawakan kitabnya Imam Asy-Syafi'i, kitab Ar-Risalah. Di Muqaddimah Ar-Risalah kitabnya Imam Syafi'i, beliau menjelaskan dua manusia atau tipe manusia ketika diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama beliau sebutkan ahlul kitab, yang mereka mengotaati ajaran Allah, mengotaati kitab Allah. Dan yang kedua, Rasul diutus kepada kaum musyrikin yang menyembah selain Allah. Dan yang dimaksud dengan selain Allah ini banyak. Menyembah batu, menyembah kayu, menyembah bintang dan seterusnya. Ada pula yang menyembah wali-wali yang telah mati. Di antaranya beliau membawakan, Imam Syafi'i membawakan ayat dalam surat Nuh yang sudah kita lewati. Ya, pembahasannya wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la su'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Mereka kaum Nabi Nuh berkata, jangan kalian meninggalkan sesembahan kalian. Jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasra. Dan sudah kita lewati tafsir dari Abdullah bin Abbas, gurunya Mujahid. Beliau mengatakan ini adalah nama 5 orang soleh yang disembah oleh kaum Nabi Nuh. Dan itulah yang diwarisi juga oleh kaum musyrikin di zaman jahiliyah. Jadi jangan dibayangkan bahwasanya berhala yang disembah oleh mereka kaum musyrikin jahiliyah hanya berupa patung-patung saja, tidak. Namun diantaranya apa? Orang soleh. Nah, fa'akafu ala qabrihi, mereka pun iktikaf di kuburannya. Wa kadza qala Abul Jauza an Ibni Abbas, dan ini pula tafsir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana yalutus sawiqa lil haji. Dahulu Allat ini adalah orang yang membuat adonan roti dan membagikannya kepada jemaah haji. Kemudian setelah meninggal dunia disembah selain Allah dan dikenal sebagai salah satu berhala sesembahan kaum musyrikin yang besar. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Kemudian kalau mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan pendapat ulama yang mengatakan Allat katanya dari asal kata apa? Al-ilah. Maka ini tidak bertentangan. Dahulunya Allat tadi dari kata-kata Lata yalutu, seseorang yang apa? Membuat adonan roti, seorang yang dermawan. Kemudian ketika dia meninggal dunia, baru dia yu'badu min dunillah yutakhadu ilahan, dijadikan apa? Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Riwayat yang ketiga, wa an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, la'ana Rasulullah SAW zairatil kubur wal muttakhidina 'alaiha al masajida was suruja, rawahu ahlus sunan. Kata Abdullah bin Abbas, Rasul melaknat perempuan-perempuan yang berziarah kubur dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan yang menyalakan pelita-pelita di atas kuburan.
Hadis riwayat Ahlus Sunan. Akan tetapi kalau dicetakan anak wa dha'afahu al-Albani, didhaifkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Meskipun akan ada perinciannya. Yang pertama, ini ada 3 pembahasan masalah perempuan berziarah kubur. Yang pertama, memang ada ikhtilaf ijtihadi di antara para ulama ahli sunnah tentang hukum perempuan yang berziarah kubur. Ada yang mengatakan haram secara mutlak berdasarkan hadis ini. Yang mensahihkan hadis ini, mereka berpendapat secara mutlak haram perempuan ziarah kubur. Demikian pula dengan alasan karena perempuan itu tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga terkadang meronta-ronta ataupun niyaha, meratapi mayit di kuburan yang sangat luar biasa, mungkin sampai pingsan-pingsan, maka dilarang. Paham? Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan boleh, namun tidak boleh sering-sering. Karena riwayat yang sahih, dan ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, karena riwayat yang sahih itu dengan lafaz la'anallah zawaratil kubur. Allah melaknat zawarat. Zawarat ini secara bahasa, secara asal isim mubalaghah. Rasul mengatakan Allah melaknat perempuan-perempuan yang sering berziarah kubur. Ini yang dikatakan oleh sebagian para ulama, di antaranya Syekh Albani sendiri dan para murid beliau berpendapat boleh perempuan ziarah, cuma tidak boleh sering-sering karena ada hadis seperti tadi, la'anallah zawarati al-kubur. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pembahasan yang kedua, ini jelas sudah kita lewati hadisnya yang sahih, larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Adapun menyalakan pelita di atas kuburan, seandainya tidak ada hadis yang sahih tentangnya, kata para ulama, kalau memang itu tujuannya untuk mengagungkan kuburan, pagi, siang, sore, malam tetap dinyalakan pelita tersebut, apalagi lampunya luar biasa, lampu hias itu, ini termasuk bentuk berlebihan terhadap kuburan. Dan ini pembahasannya sekali lagi juga dimasukkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang bermadzhab Syafi'i dalam Al-Kabair. Beliau wallahu alam ketika mencantumkan bab itu, seolah-olah kita dari situ paham beliau mensahihkan hadis ini. Artinya beliau menganggap menyalakan pelita di kuburan tanpa ada darurat itu bentuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun menyalakan lampu pelita ketika misalnya orang memakamkan mayat jenazah di malam hari tidak ada masalah. Adapun mulai pagi, siang, malam, sore ditambah kasih AC lagi. Naudzubillah min dzalik. Ini namanya mengkeramatkan kuburan yang dilarang dalam al-Islam. Sekali lagi, ini yang mengatakan bukan kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama di antara Imam Syafi'i dan juga ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'i juga. Kemudian fihi masail. Ada beberapa kesimpulan pembahasan dalam bab ini. Yang pertama yang berkaitan dengan tafsir al-awthan. Ini diambil dari sabda Rasul tadi, la taj'alu qabri wasanan yu'badu. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai wasan. Secara umum wasan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tafsirul ibadah, yaitu sabda Rasul tadi, yu'bad yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah
itu diantara maknanya atadalul wal khudu. Atadalul merendahkan diri, khudu tunduk ya, dengan kecintaan dan ata'zim ya. Seperti sebagian orang ketika mengkeramatkan kuburan luar biasa, mereka apa? Hatinya bergantung kepada kuburan tersebut. Mereka apalagi sampai tadi meminta-minta kepada yang dikubur tersebut. Jelas ini menyembahnya, mengibadahinya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau paling tidak itu sebagai bentuk wasilah jalan menuju kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlus sunnah wal jamaah ini jangan gagal paham, jangan salah paham. Ahlus sunnah selalu pertengahan dalam segala hal. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ketika kita membahas masalah ini, ya mungkin ada yang gagal paham, mengatakan kita tidak menghormati kuburan. Na'udzubillahi min dzalik. Ahlus sunnah sekali lagi pertengahan dalam segala hal. Kita menghormati kuburan sesuai dengan aturan syariat. Di antaranya kita mengharamkan orang duduk di atas apa? Kuburan. Tidak boleh nginjak-nginjak apa? Kubur. Namun tidak boleh sampai apa? Tadi melanggar syariat dalam menghormatinya. Rasul saja melarang membangun bangunan di atas kuburan. Nahara salam an yujassasul qabr. Rasul melarang dibangunnya kuburan, apalagi dibangun masjid. Itu Rasul yang melarang. Demikian pula kita dalam masalah ziarah kubur, pertengahan dalam segala hal. Kita naudzubillahi min dzalik tidak pernah mengharamkan ziarah kubur secara apa? Mutlak. Rasul SAW mengatakan kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha. Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, namun sekarang ziarahlah kubur. Namun ziarah kubur sesuai dengan syariat Rasulullah SAW, tidak berlebihan. Ya. Di antaranya niatnya untuk mengingat negeri akhirat, karena Rasul bersabda li'annaha tudzakirukumul akhirah, atau untuk mendoakan yang telah meninggal dunia. Kemudian masuk ke pemakaman mengucapkan apa? Assalamualaikum ahla diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kata ulama, kalau memang tidak khawatir kena paku, kena pecahan kaca atau duri, maka disunahkan untuk melepas sandal. Ini sekali lagi menghormati kuburan, namun sesuai dengan syariat Allah. Namun bukan dengan cara tadi. Dibangunkan apa? Kuburan 3 lantai, ada AC-nya, ada mallnya mungkin, wallahualam. Nah, ya. Ini sekali lagi apa? Ya, termasuk al-ghulu fi kuburi as-salihin. Nah. Kemudian yang ketiga, annahu sallallahu alaihi wasallam lam yasta'id illa bima yakhafu wuqu'ahu. Rasul SAW tidaklah berlindung kepada Allah kecuali dari hal yang beliau takutkan, khawatirkan akan terjadinya. Tadi Rasul berdoa, Allahumma la tajal qabri wasanan yu'bad. Rasul sangat khawatir. Ya, ini karena apa? Memang secara umum kuburan para anbiya disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul tidak ingin kuburannya disembah selain Allah. Ini sebagai bentuk peringatan kepada umat beliau. Jangan sampai berlebihan meskipun terhadap kuburan beliau. Ini Rasul yang melarang, bukan kita. Ini sekali lagi karena banyak manusia yang jatuh ke dalam hal tersebut, seperti dalam kisah kaum Nabi Nuh tadi. Yang keempat, jadi ini yang ketiga ini juga membantah mungkin kalau ada orang mengatakan, wah tidak ada yang menyembah kuburan Nabi. Ini sekali lagi berarti bantah sabda Rasul tadi, berarti mengingkari apa yang Rasul khawatir. Rasul saja khawatir itu terjadi, kok katanya nggak ada, nggak mungkin itu nggak terjadi. Paham? Yang keempat, karnuhu bihada ittikhadu kuburi anbiya masajida.
Rasul SAW menggandengkan kekhawatiran beliau kuburannya dijadikan berhala sesembahan yang disembah selain Allah dengan masalah apa? Menjadikan kuburan para nabi sebagai al-masjid. Ini sekali lagi dua-duanya berarti dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kuburan nabi saja dilarang dikeramatkan, apalagi selain kuburan nabi dari para wali dan seterusnya. Yang kelima, dzikru syiddatil ghadabi minallah. Disebutkan di sini sifat tadi kemurkaan Allah yang sangat besar bagi atau atas orang-orang yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Kalau antum perhatikan, Rasul SAW melarang hal ini dengan bentuk penegasan, penekanan, dengan redaksi yang bermacam-macam. Coba masih ingat dari hadisnya, khusus masalah larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Apa saja redaksinya? Yang pertama, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur masajid. Laknat. Yang kedua redaksinya, ini istadda ghadabullah, sangat besar kemurkaan Allah atas orang-orang yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Redaksi yang ketiga apa? Ala inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'im masajid. Ketahuilah orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ini adalah kelakuan ahli kitab. Jangan tasabbuh dengan mereka. Paham? Kemudian kata Rasul, ala fala tattakhidhu qubur masajid. Dengan larangan langsung. Ala la tattakhidhu. Jangan kalian menjadikan kuburan nabi sebagai masjid. Fa inni anhakum andal. Sesungguhnya aku apa? Melarang dari hal tersebut. Ditambah lagi dalam riwayat Ummu Salamah, termasuk apa? Syirarul khalqi, adalah orang-orang yang paling jelek yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai apa? Ini kurang apa jelasnya? Haramnya menjadikan apa? Kuburan sebagai masjid. Namun inilah kenyataan yang pahit yang kita apa? Rasakan. Banyak orang-orang yang tidak memahaminya, yang melanggar larangan Rasulullah SAW. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kaum muslimin untuk senantiasa ittiba'us sunnah. Kurang berapa nih? Baik, kita cepatkan lagi yang 6. Wahya min ahamnya sifatu ma'rifati ibadatillah allati min akbaril awsan. Di antara faedah bab tadi, kita mengetahui bagaimana cara mereka beribadah menyembah kepada Allah, yaitu apa? Akofu, ya, beriktikaf, semedi, bertapa, ya, tentunya apa? Dengan ketundukan hati, mengagungkan kuburan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketujuh, ma'rifatu annahu qabru rajulin shalih. Alat itu adalah kuburan orang soleh yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, annahu ismu sahibil qabr. Alat itu adalah nama orang yang dikubur. Ini wallah alam membantah mungkin statement sebagian orang-orang awam yang mungkin juga kita pernah dengarkan. Mereka mengatakan yang gak boleh itu minta-minta kepada maisan, kepada kuburan. Tapi kalau kepada yang dikubur dari wali boleh. Karena mereka apa? Orang suci yang dekat dengan Allah. Kalau kita berdoa langsung kepada Allah gak diterima lewat perantara apa? Wali tersebut. Ini pernah kita dengarkan. Maka ini adalah sekali lagi kelakuan kaum musyrikin. Mereka minta-minta bukan kepada maisan batu kuburan, tapi mintanya kepada siapa? Yang dikubur dari yang soleh tersebut, Allah. Yang kesembilan, la'nuhu zawaratil kubur. Rasul melaknat yang berziarah kubur dari perempuan yang sering, ya, zawarati
al-kubri. Ini yang rajih wallahu a'lam. Dan yang terakhir, la'nuhu man asrajaha. Laknat Rasul bagi yang tadi menyalakan pelita bukan karena suatu yang darurat, namun untuk apa? Hiasan atau untuk mengagungkan kuburan tersebut. Nah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.